hormati Bapak Fasilitator Bapak Jenny SPD MM, dan yang saya hormati Ibu pengajar praktek Ibu Nurlala Purnama SPD. Mohon izinnya Bapak dan Ibu, pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Rita Sujawa. Assalamualaikum Ibu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya pagi ini berbincang-bincang bersama Ibu Rizka. Begini Ibu Rizka, pada kesempatan ini saya berencana Ibu melakukan supervisi klinis bersama Ibu Rizka. Sebelum itu saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Rizka agar kita ini jadi terarah. Ya. Saya ingin Ibu Rizka mengetahui tujuan awal dari percakapan ini. Tujuannya adalah kita ingin menyusun perencanaan yang akan dilakukan Ibu Rizka pada pembelajaran selanjutnya. Jadi, Ibu Rizka untuk proses selanjutnya apa yang ingin dicapai dengan perencanaan pembelajaran yang akan Ibu Rizka lakukan? Ya, Ya. apa yang dicapai dalam pelajaran itu kita tahu, yaitu sebelum memasuki kelas sebelum melakukan kelas pembelajaran, kita mempunyai satu tujuan belajar, yaitu bagaimana kita menguasai materi, bagaimana kita menguasai bahan. Materi dan bahan itu sangat penting yang kita lakukan, kita rancang sebelum melakukan pembelajaran di kelas, agar proses pembelajaran kita lakukan itu lebih terarah dan hasilnya lebih efektif. Jadi anak lebih minat belajarnya lebih tinggi. Jadi semangat. Ya, jadi proses pembelajarannya semua terarah. Tidak ada yang namanya apa yang proses pembelajaran itu yang sia-sia. Jadi lebih terarah. Nah ya Bu, kita lanjutkan ya. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari perencanaan pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan? Yang menjadi ukuran dari pelajaran yang saya lakukan itu adalah salah satunya yang saya ingin itu adalah setiap kali kita proses pembelajaran itu adalah prestasi belajar. Prestasi belajar itu merupakan tolak ukur pada murid untuk mengetahui bagaimana berhasil tidak kita menyampaikan materi kepada anak. Kalau belum berhasil berarti kita belum pas menyampaikan materi dan metode itu kepada anak, sehingga hasilnya itu akan lebih bagus. Apabila materi dan metode yang kita sampaikan itu lebih terarah, pasti prestasi belajar yang kita sampaikan itu adalah nilai belajar anak lebih bagus. Kemudian fenomena ya Bu. Ya. Kemudian apa yang Ibu Rizka lakukan untuk membantu beberapa murid? Lingkungan yang saya harapkan itu salah satunya yang seperti yang lainnya lah, itu adalah lingkungan teman sejawat. Ya. Artinya lingkungan teman sejawat ini sebelum kita masuk ke kelas, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita menyiapkan sebelum proses pembelajaran kita menyiapkan PP, metode, materi, dan apa yang kita sampaikan kepada anak. Ya kan? Sebelum itu, ya lingkungan teman sejawat adalah saling bertukar pikiran dengan teman sejawat yang lebih senior, menanyakan apakah ini bagus dilakukan di kelas, apakah ini tidak, apakah hal ini akan bisa meningkatkan belajar anak, apakah tidak, itu saja. Kapan nih Ibu Rizka akan mulai kegiatan ini? Kalau ditanya memulai kegiatan ini, sebagai seorang guru, kita harus siap kapan dan dimanapun, selama alurnya masih di dalam sekolah. Yang intinya adalah tugas seorang guru itu adalah mengajar dan mendidik. Insya Allah akan dilakukan setiap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Bu Rizka, terima kasih banyak nih sudah mau berbagi dengan saya. Dari pertama ini kita sudah mengetahui apa yang akan dilaksanakan di kelas selanjutnya. Yaitu pada tema 1, tema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Ya. Sedangkan materinya adalah tentang kalau Inggris. Ya. Kemudian ini kata Ustaz dan Ibu Rizka tadi kan, kita juga sudah membicarakan apa yang akan
karena ada perencanaan pembelajaran, dengan ada metode, ada media, ada alat yang digunakan, maka nilai yang diperoleh anak dalam belajar itu lebih baik daripada sebelumnya. Karena dalam hal pembelajaran ini saya menggunakan media, metode dengan cara agar anak ingat Gitu ya. Oke, saya lanjutkan Bu ya. Inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan tersebut? Inspirasi yang timbul adalah yang memegang pikiran saya adalah bagaimana cara menyampaikan pembelajaran itu ke depannya seperti apa. Misalnya hari ini saya lakukan metode pembelajaran seperti ini. Nah, saya lakukan, saya lihat, oh ini bagus atau tidak. Atau nanti ke depannya metode apa yang harus saya gunakan agar hasil belajar anak itu lebih baik. Jadi pola pikir saya itu mencari media apa, metode apa yang harus digunakan dalam kelas. Ya. Lalu apa nih yang Ibu Rizka ketahui atau Ibu Rizka pahami atau Ibu Rizka sadari dari kegiatan yang selama dilaksanakan tersebut? Apa intinya ya? Iya. Intinya adalah sebelum melakukan proses pembelajaran, hendaknya kita merancang pembelajaran. Itu penting bagi seorang guru, karena kita masuk ke dalam kelas itu adalah untuk memberikan ilmu kepada anak. Apa yang kita sampaikan kepada anak, itu yang diterima anak. Apabila kita salah dalam menyampaikan, berarti anak menerima pembelajaran itu salah juga dari kita. Itu aja. Metode. Ya, metode, Iya. media, materi, Ada rencananya. ya rencananya, dan ada penilaian di akhir. Evaluasi. Ya. Lanjutkan. Selanjutnya dari apa yang Ibu Rizka ya. Ibu Rizka dari awal sampai saat ini apa yang Ibu Rizka dapatkan dari Awal yang kita bisa dapatkan adalah ilmu, bagaimana proses pembelajaran ke depannya kita lakukan agar lebih baik, itu aja. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ini harus terus belajar, tidak ada manusia yang sempurna. Harus belajar dari kesalahan, yang mana yang salah ditinggalkan, yang mana benar itu yang ditingkatkan untuk proses pembelajaran kelas agar lebih baik. Intinya kita sebagai guru tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita memberikan ikhlas, memberikan ilmu kepada anak, berarti anak juga mendapat ilmu dari kita. luar biasa Ibu. Baik, lanjutkan. Saya sangat senang dengan percakapan kita hari ini. Semoga apa yang sudah baik dari percakapan ini dapat diterapkan dengan baik dan dapat bertanggung jawab ya. Terima kasih sekali sudah mengakses kegiatan ini. Saya juga ikut belajar dari diskusi Ibu. Ya. Sama-sama. Semoga kita akan bertemu kembali dalam waktu melakukan percakapan yang lainnya. Baik Bu, sebelumnya saya akan mengintroduksi dulu. Ada yang mau disampaikan? Apa yang Ibu rasakan pada saat kerja? Ini Ya, ya luar biasa, dapat pengalaman, tahu baik buruknya di mana, ya. yang buruk ditinggalkan, yang baik diterapkan lagi, dilanjutkan. Intinya kita biar proses pembelajaran kelas itu lebih bagus. Kita belajar dan belajar lagi. Kira-kira apa yang baik dari percakapan kita ini? Ya. Mengetahui bagaimana cara menerapkan pembelajaran di kelas seperti apa. Baik, yang jelas intinya kita di kelas itu harus siap sebagai guru. Materi apa yang diajarkan, metode apa yang digunakan, media apa yang digunakan, pas untuk pembelajaran di saat itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih telah membantu saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Semangat Ibu Rizka ya. Alhamdulillah dapat yang pintar. Saya. Ya.